Halo Sobat Lifestyle One, kembali lagi bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus yang khusus membahas seputar seksualitas. Dan seperti biasa di sebelah saya sudah ada Dr. Haikal Ansyari dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Apa kabar dokter? Baik, Fitri, apa kabar? Baik ya. Dan kita sudah memilih list pertanyaan. Jadi kita memilih satu di setiap episodenya. Dan untuk episode kali ini pertanyaannya adalah posisi seks yang paling disukai wanita itu apa saja dok? Yang bisa bikin wanita lemas. Oke, silakan dijawab Ya, dokter. ini posisi menentukan prestasi ya. Iya. Jadi ada dua faktor. Yang pertama faktor fisik ya. Faktor fisik ini terdiri dari penis itu ereksinya harus keras optimal. Yang kedua, penis yang tadi keras optimal itu harus bisa menstimulasi G-spot atau titik pekarangsang pada perempuan yang letaknya di dinding bagian depan rongga vagina dan juga harus bisa menstimulasi klitoris. Klitoris adalah bagian dari alat kelamin perempuan yang banyak mengandung saraf bebas. Jadi ini sangat sensitif. Yang kedua, faktor psikis. Nah, faktor psikis ini tentunya mesti ada keterlibatan emosional antara kedua pihak ya. Jadi mesti dilandasi oleh cinta. Dan untuk membangunnya pada saat berhubungan itu diiringi dengan kata-kata romantis, kata-kata saling memuji. Jadi ini akan membuat suasana bercinta menjadi lebih indah lagi. Indah, oke. Ya. Dan posisi yang memang bisa membuat perempuan kelepek-kelepek ya atau lemas tadi, yang pertama adalah posisi misionari. Oh, misionari. Ya, Apa jadi itu? posisi ini perempuan berbaring terlentang ya dengan kedua kaki membuka, ditekuk dan yang laki-laki ada di atas. Nah, posisi ini supaya lebih optimal dapat disangga dengan bantal di bawah pinggul perempuan. Nah, kenapa posisi ini bisa membuat perempuan lemas ya, diterangsang dan optimal? Karena ketika penis itu dalam kondisi ereksinya keras optimal, maka penis akan bisa menstimulasi G-spot tadi dan juga sekaligus menstimulasi klitoris. Jadi dapat dua-duanya, ya. Dan yang kedua, posisi woman on top. Nah, posisi ini sebetulnya sangat menyenangkan bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini memegang kendali. Dia bisa dia bisa mengatur ritmenya karena perempuan ada di atas. Dan juga seperti halnya posisi misionari dan posisi woman on top, ini posisi di mana kedua pihak bisa saling menatap. Jadi ketika penetrasi diiringi dengan tatapan penuh cinta kan. Nah, ini akan semakin menggelora. Dan yang ketiga, posisi doggy style. Nah, kenapa? Karena pada posisi doggy style itu kan perempuan membelakangi laki-laki ya. Dan laki-laki itu kalau misalnya ereksinya keras optimal, di mana laki-laki kan kalau begitu ereksinya keras optimal maka akan melengkung ke atas tuh ya. Nah, pada saat posisi doggy style maka penis ini dia bisa sekaligus merangsang klitoris dan juga G-spot tadi. Kalau dia memang ereksinya melengkung ke atas ya. Tapi memang kelemahannya dengan posisi doggy style itu tidak bisa saling menatap. Ya. Dan karena membelakangi satu pihak. Dan yang keempat, posisi spooning. Jadi seperti sendok. Jadi yang sama, yang laki-laki itu ada di belakang perempuan, ya. Nah, dengan posisi spooning ini juga bisa sekaligus untuk merangsang klitoris dan juga G-spot. Tapi memang kelemahannya tidak bisa saling menatap. Namun yang lebih penting lagi adalah supaya perempuan lebih cepat, lebih mudah untuk mencapai orgasme, ya karena perempuan ini kendalanya sulit untuk mencapai orgasme. Nah, oleh karena itu sangat penting foreplay. Foreplay ini harus optimal. Foreplay adalah saling merangsang, jadi merangsang pendahuluan tujuannya adalah supaya perempuan ini bisa betul-betul masuk ke tahap bangkitan seksual yang ditandai dengan lubrikasi vagina yang optimal dan juga ereksi klitoris. Nah, setelah itu barulah penetrasi. Jadi ibaratnya makannya jadi ada appetizer, betul, main menu, dessert. Iya.
Oke, terima kasih dokter jawabannya. Gimana Sobat Lifestyle One? Sudah puas dengan jawabannya? Atau masih penasaran? Silahkan tulis komentar di tab komen channel YouTube kita. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa, saya Fitri dan Dr. Haikal. bye!